Panduan belajar teknik dokumentasi sistem dalam kuliah sistem informasi akuntansi. Oke, yang pertama adalah dokumentasi sistem. Panduan secara lengkap atau buku referensi yang lengkap dapat Anda buka di buku Romni ya. Buku Romni bab 3 itu ada System Documentation Techniques ya, oke. Jadi di situ sudah lengkap. Cuma saya juga memodifikasi dan menggabungkan dari berbagai literatur ya. Cukup sulit memang untuk membuat hierarkinya karena dari berbagai buku akan memaparkan cara dan urutannya gitu ya. Sementara saya perhatikan juga di silabus itu sudah mengarah ke nanti teknik, kemudian ada activity ya, activity diagram, kemudian ada selanjutnya itu data flow diagram, baru apa ini eh, apa ya disebut bukan diagram sistem tapi bakanalir sistem itulah ya, kalau sudah namanya begitu. Oke. Eh, Kenapa? Karena buku yang lama itu biasanya langsung teknik itu apa itu ya, misalnya di buku Bodnar atau yang lainnya itu teknik itu biasanya langsung mengarah ke ini bagan alir sistem atau sistem flowchart gitu ya. Sehingga teknik yang disampaikan biasanya HIPO, ya, input proses output, kemudian HIPO, hierarki proses input output, gitu ya. Kemudian ada bagan alir sistem atau bagan alir dokumen, ya dokumen jadi dokumen gambar dokumen apa itu proses-proses seperti itu dulu banyak digunakan banyak diterapkan kemudian ya dari buku-buku lama mesti akan mengarah langsung seperti itu gitu. Artinya diagram yang itu mungkin itu waktu itu memang lebih banyak itu sistem informasi akuntansi itu bergerak ya lebih banyak ke manual gitu ya. Artinya peralatan komputer yang mungkin hanya sekedar membantu. Nah, itu saya tulis di buku saya ya. Nanti dicek di buku saya itu mungkin ada apa ya sistem yang manual full, kemudian ada yang manual dibantu komputer, kemudian saat ini lebih banyak komputer dibantu manual ya itu seperti itu. Kalau yang saya tulis itu mungkin di buku enggak ada ini ide saya memaparkan ya, artinya di buku lain mungkin tidak ada, tapi saya memaparkannya seperti itu. Sehingga itu akan sangat berdampak pada bagaimana menggambarkan sistem. Ya, untuk saat ini kan sistem informasi akuntansi itu lebih banyak diarahkan ke komputer gitu ya. Meskipun sebenarnya di awal tuh SIA sudah bergerak di komputer ya, tahun 45, 46 itu udah SIA itu udah komputer sebenarnya. Tetapi kebanyakan yang dipelajari adalah teknik-teknik manual gitu ya, kertas, kemudian di jurnal dan seterusnya itu. Nah, sekarang beralih lagi ke sistem komputer. Maka ya mengambil mungkin ada cara mendesain daripada apa ya dilakukan oleh apa ya teknik komputer atau desainer gitu ya atau analis sistem ya seperti itu. Jadi tekniknya mengambil di sana. Maka kalau saya renung-renungkan terus itu antara ini maka buku saya yang dulu itu juga mengarahnya ke situ ya, IPO, HIPO dan seterusnya. Kemudian diagram sistem ada cross fungsional gitu ya. Itu saya rombak lagi, saya urut-urutkan lagi gitu ya. Sehingga di buku saya itu akan muncul apa itu teknik dokumentasi sistem, kemudian ada bahasa pemodelan gitu, pemodelan sistem. Ya letaknya di mana itu ya saya meletakkan gitu. Karena bahasa pemodelan itu biasanya dipakai di komputer gitu, di desain sistem, perancangan sistem gitu ya, dan terkomputerisasi biasanya misalnya database dan seterusnya itu. Nah, itu adalah sistem komputer. Nah, ini saya padukan. Maka kalau ada yang apa tuh struktur dan hierarkinya masih bingung atau ini urutannya mana itu ya, ya sebenarnya yang terjadi seperti itu ya. Oke, ini menyiapkannya ya cukup lama itu, merubah, merombak dan seterusnya itu. Oke, tapi dari buku Romni itu oke bisa dilihat di situ
seperti ini. Nah, ini ada pelajari ya, baca ya. Oke. Saya memberikan rangkumannya gitu ya. Apa itu dokumentasi sistem? Itu menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja atau ya itu verb ya di Romni itu istilahnya bekerja itu adalah verb gitu ya. Kalau saya baca mana ya? Oke, oke. Documentation explains how a system work. Nah, itu menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja atau work. Nah, untuk kita atau untuk orang sistem atau apa itu mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Jadi tidak work bekerja saja gitu ya. Tapi mungkin sistem yang berjalan. Mungkin mana cerita sistem yang berjalan itu. Sistem yang berjalan ya. Sistem jalan sendiri apa ya? Ya, berjalan itu artinya yang sedang dilakukan gitu ya. Berlaku saat ini ya. Tambah lagi ya malah berlaku ya oke lah. Saya tulis berlaku. Mungkin di PPT Anda belum ada ya kata berlaku di situ ya. Oke, nggak apa-apa. Berjalan itu semua bahasa saya kumpulkan aja ya. Berjalan, berlaku, dilaksanakan, mungkin ya diterapkan ada lagi ya. Diterapkan. Duh, bahasa sistemnya banyak ya. Iya, memang banyak ya. Nah, maka ini saya kenalkan semua istilahnya ya. Ada yang beroperasi, ada yang apa itu langkah kerja atau apa ya boleh langkah kerja itu artinya eh, menjelaskan suatu ini kan bekerja ya sistem itu kan bekerja dari A ke B ke C C A D kan seterusnya itu ya. Nah itu mungkin bahasa lain dari menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja. Nah kalau Anda pahami ini banyak hal itu artinya mungkin wah Anda sudah luas ya sehingga tahu banyak istilah ini dari berbagai penerapan dan seterusnya nanti akan sangat terkait dengan bahasa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di situ ada apa itu? eh, apa tuh yang didokumentasikan itu? Maksudnya di dalam gambar atau desain itu apa yang akan dijelaskan? Tentu itu macam-macam ya. Karena itu kadang tergantung kita pakai teknik diagram yang mana gitu ya. Oke, mungkin tidak semua bisa digambar di dalam satu apa ini satu diagram gitu ya. Misalnya diagram apa? Diagram dokumen, diagram alur dokumen itu wah susah sekali untuk menjelaskan misalnya eh, mengapa atau when gitu ya. Nah, when masih lumayan bisa setelah disetujui ya itu kapan ya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi ada siapa, apa, kapan, di mana, atau mengapa. Ya, itu dijelaskan di dalam dokumentasi sistem. Oke, kita lanjut. Bagaimana data di input ini juga apa yang dijelaskan ya maksudnya ya. Bagaimana data di input, pemrosesan datanya seperti apa, penyimpannya apa ya, menyimpan itu tempatnya di mana gitu ya. Menyimpan itu di mana ya. Kemudian luaran informasi itu seperti apa. Ya, itu ya. Information output ya. Oke. Ini miringnya hilang semua ya. Oke, nggak masalah ya. Oke. Yang penting bisa membantu ya. Oke, itu yang Anda pelajari yang pertama tentang apa itu dokumentasi atau dokumen sistem atau pendokumentasian sistem. Jadi dokumen sistem itu isinya apa? Nah, seperti itu. Silahkan dipelajari, dibaca. Mungkin itu pengantar ya sedikit di Romni ya. Oke, dokumentasi sistem itu dapat membantu atau mempermudah mendukung ketika menjelaskan sistem. Jadi sistem yang dijelaskan tuh sistem yang apa? Nah ini tadi sudah ya, sistem yang ada, berjalan, diterapkan saat ini dan sebagainya tadi ya. Kemudian sistem yang akan dibangun, berarti ini akan mengembangkan atau akan membuat baru atau akan merevisi. Nah, revisi itu ya juga mengembangkan ya namanya. Uh, Oke, kemudian juga ada saat evaluasi sistem, bahkan sampai audit sistem. Ya, dievaluasi sistemnya, itu dijelaskan, oh ini sistem sekarang, oh ini seharusnya begini-begini. Ya, itu adalah evaluasi sistem. Ya, oke ya. Nah, itu yang dipelajari.
Kemudian cara mendokumentasikan sistem. Ya, oke. Ada dalam bentuk gambar atau bahkan itu. Ya, cocoknya bukan grafik ya, memang gambar. Gambar itu kurang sip ya kan, gambar itu ya yang seperti ini. Ah, ini gambar apa bagan ya? Gambar nih ini ya. Atau bagan ya, bagan itu yang ada panah itu. Nah, itu cocoknya memang gambar. Tapi mereka menyebutnya apa ya, secara grafis ya, oke. Berbentuk audio dapat dilihat gitu ya urut-urutannya, bukan teks gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penjelasan tekstual atau naratif. Nah, kedua ini harus dipelajari ya. Anda nanti berarti di output kuliah ini, di akhir kuliah ini harus bisa membuat gambar sistem yang pertama. Maka nanti ada softwarenya. Kalau tidak software biasanya jadi ada dua ya kemampuan biasanya. Karena dulu itu kan gambar manual ya, pakai kertas gitu, pakai tangan. Dan tangan ya contohnya bisa ya agar tangan Anda itu lentur sehingga menggambar itu mudah gitu ya. Jadi yang dilakukan biasanya menggambar dengan tangan, kemudian menggambar juga dengan komputer. Kalau komputer kan butuh software. Nanti di bagian ini akan ada software ya yang Anda bisa download atau siapkan atau sudah ada bahkan dicek saja. Nah, itu yang pertama adalah gambar. Jadi tetap Anda mencoba dengan kertas ya. Saya sangat sarankan Anda mencoba dengan kertas. Mengapa? Karena ketika mungkin rapat dengan sistem itu lebih cepat digambar dengan tangan kemungkinan gitu ya. Kemudian penjelasan tekstual karena setiap sistem biasanya juga dijelaskan secara tekstual atau naratif gitu. A. Datang ke kasir untuk ya. B. Menuliskan formulir. Ya, itu kan penjelasan sistem tekstual gitu ya. Sementara gambarnya cukup panah, kasir, ya, terus formulir itu. Nah, itu akan perlu dijelaskan. Jadi ada dua nih ya, kemampuan yang Anda miliki yang harus dipelajari sampai bisa. Jadi kalau porsinya masih canggung, dipelajari terus ya. Belajar sistem tidak ada salahnya ya, sangat bermanfaat. Saya merasakan sendiri kok dari belajar sistem ya. Ya oke ya, oke. Semua sampai sekarang itu karena belajar sistem gitu ya. Oke, bentuk dokumentasi sistem. Di situ ada mungkin ya, tadi sudah ada ya diagram dan seterusnya. Ada diagram, ada bahkan alir gitu ya, mirip ya diagram itu ya isinya bahkan alir ya. Tapi di buku ya disebut ya. Oke. Kemudian ada tabel, mungkin untuk database itu bisa dibuat tabel gitu ya. Terus apa itu kamus data bisa dibuat tabel gitu ya. Terus apa ya macam-macam yang bisa dibuat tabel. IPO itu bisa tabel ya, input proses output, tabel keputusan ya, macam-macam ya. Nah, kemudian ada bentuk grafis lainnya gitu. Mungkin gambar tadi ini ya grafis ya. Ini cuma nggak dijelaskan ini siapa-siapa kan ya. Bentuk deskriptif naratif yang menjelaskan tahap demi tahap atas komponen sistem dan bentuk interaksi antar komponen. Oke. Nah, ini juga penting gitu ya. Yang sampai saya menyebutkan tadi apa, yang di buku ya, dibaca aja di buku saya itu ada 3 kelompok ya. Yang saat ini kita berada di pembelajaran yang ya kalau di apa ini komputer ya, komputer dibantu sedikit manual itu harapannya kan. Tapi kalau untuk di UMKM itu hati-hati. UMKM kan usaha mikro kecil menengah. Kalau mikro kemungkinan ya masih banyak manual, pakai bantu ya kalkulator ya. Jangan dipaksakan pakai sistem, nanti berat di ongkos. Kemudian agak menengah mungkin sudah paron-paron gitu ya, ya pakai komputer ya manual. Nah, komputernya masih membantu mungkin ya, semakin ke atas ya computerized sampai ERP. Kalau Anda baca di Romni itu ada ERP ya, Enterprise Resources Plan gitu ya. Atau apa ya? Ya oke. Nanti dilihat aja itu di bab lalu ya. Cuma tidak saya sampaikan secara khusus, tapi Anda perlu melihat apa itu ERP gitu ya. Oke, ada yang beroperasinya secara manual, ada yang beroperasinya dengan komputer. Ini keduanya saling terkait ya. Manual kadang butuh komputer untuk membantu, mungkin gitu ya. Tapi sistem komputer yang bahkan otomatis itu juga butuh proses manualnya
maintenance mungkin manual dan seterusnya. Nah, keduanya walaupun ada semacam dua, ini manual, ini komputer, tapi sangat terkait. Nah, itulah yang membuat sekarang pembuatan diagram itu, wah ini yang berat mana nih ya, manual atau yang computerized gitu ya. Ya oke lah, itu cerita balik lagi ya. Oke, ini ada keterangannya ya, baca buku ya. Kemudian ada pendokumentasian sistem manual. Ya, itu yang saya ceritakan tadi ya. Dulu mungkin mendokumentasikan sistem itu ditujukan untuk sistemik ya yang manual gitu ya. Di input, ada formulir, ditulis, tanda tangani dan seterusnya. Loh lah, sekarang tanda tangan tuh tinggal approve loh kadang ya. Tidak pakai tanda tangan di kertas gitu ya. Ada yang approve, klik gitu. Setelah login klik. Nah, itu sudah approve gitu ya. Nah, kalau dulu kan enggak, harus proof, ada formulirnya, tanda tangannya di mana kan gitu. Iya. Sekarang di formulirnya ada diganti di layar. Nah, tanda tangannya digital mungkin ya. Ya, oke. Nah, di situ juga ada bahasa pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem itu lebih cenderung kepada sistem komputer gitu ya. Kalau ini lebih manual itu ya lebih cenderung ke diagram-diagram yang manual. Jadi kadang kalau untuk manual ya susah untuk menjelaskan bahasa sistem komputer, tapi bahasa sistem komputer eh, mungkin bisa digunakan di manual, tapi mungkin juga susah gitu ya. Oke, maka setiap bagan itu punya karakteristiknya, banyak di sana, mungkin ratusan gitu ya. Sebenarnya kalau Anda baru bisa 5 atau 4 bahkan saat ini mungkin wah 3 aja saya sudah berat gitu ya. Itu sebenarnya di luar itu ratusan gitu ya, ratusan bahasa. Ya, jadi kalau 5 itu ya bisa dibayangkan lah itu masih jauh ya. Jadi pembelajarannya masih jauh. Oke. Baik, teknik dokumentasi sistem itu yang buku versi lama ya, biasanya menceritakan ini ya, ini buku ya, Anda lihat saja di buku ya. Kalau Anda bingung lu ini kok di judulnya di sini nggak ada, di silabus nggak ada, nah itu ya, oh, udah pergantian zaman itu ya. Oke, teknik-teknik sistem merupakan alat piranti yang digunakan untuk menganalisis, merancang dokumentasi serta sistem serta kaitan antara subsistem. Oke lah, ini definisi ada cari sendiri ya, ada. Nah, yang saya tekankan itu adalah dulu menggunakan ANSI. ANSI itu apa ya? Ini dari ini. American American National Standard Flowchart System and their usage in information processing itu namanya ya, nama bukunya oke ya. Buku sistemnya atau standarnya ya. Di pertengahan dia bayangkan tuh dasawarsa tahun 60, wah lama sekali ya sudah ada. Itu merajai buku-buku, maka semuanya pakai gitu ya. Hampir, maka ini top ranking ya ANSI itu. Versi simbol yang paling banyak digunakan adalah ANSI X3 itu X3.5 strip ya, strip itu apa bahasanya? 1970. Oke, kira-kira itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, bahasa pemodelan sistem, desain piranti lunak, modul yang sama dapat karena bahasa pemodelan nih ya contohnya itu digunakan untuk desain piranti lunak. Oke, catatannya seperti itu. Kemudian modul yang sama itu keunggulannya dapat digunakan kembali baik programnya maupun desainnya gitu. Jadi desain ini bahasa pemodelan sistem ini digunakan sebelum dilakukan pengkodean. Jadi dirancang dulu ya. Contoh itu ada activity diagram, use case, diagram arus data, database relasional, class diagram. Ini sebagian UML, sebagian sudah ada sejak sebelumnya. Itu. Nah, ini diagram sistem. Ada sistem flowchart atau nah diagram sistem itu kan mencakup semuanya ya. UML juga termasuk diagram sistem. Maka kalau saya sebut gambar diagram sistem itu sajane ya membingungkan kayak apa itu DS karena isinya banyak. Tapi kalau sistem flowchart itu mungkin ya itu sudah nama ya, sistem flowchart gitu ya. Baganalir sistem. Ya oke. Okay. Entity relationship diagram itu database, data DFD gitu. Ada REA, itu resource event and agent, model atau model saya baca aja ya. Proses map, ya. Ada UML atau bahasa pemodelan gabungan unified gitu. Nah, ini isi UML kira-kira mungkin sudah bertambah kan menggabungkan dari berbagai ya.
Oke, ada activity, perilaku ya, gitu. Kalau di buku Romni ini mungkin bagian Anda lihat di belakang ya malah activity diagram yang nanti akan kita pelajari malah akan di belakang dulu, yaitu namanya proses bisnis. Ya. Nah, apanya bisnis proses diagram. Ya, tapi di dalam kotaknya akan activity perform. Ya, ya itu. Jadi tetap menceritakan activity ya. Bentuknya seperti apa ya tinggal nanti pakai sistem yang mana gitu ya. Teknik yang mana juga gitu. Ada lain lagi misalnya class, communication, component, composite, deployment, interaction, gitu, object, package, sequence, state machine, timing, and use case ya. Ini ada di tadi ya sudah disebut. Nah ini aja tidak semua kita pelajari ya. Ya mungkin activity, use case saja belum ya. Mungkin nanti ya di apa itu perancangan sistem kalau Anda ikut gitu ya. Paling activity ya, kelas saja itu nggak begitu ya. Ya. Tapi Anda boleh meningkatkan dan mengembangkan percepatannya berpacu ya. Mungkin ada buku UML itu khusus ya, itu boleh dilihat ya. Kemudian ada piranti lunak pendukungnya, ada Visio sama Edro. Mungkin ada yang lain ya, nggak cari ya. Bahkan yang mudah pakai PPT itu ya juga bisa, tapi ya repot gitu ya. Di MS Word pun bisa kalau untuk membantu secara sederhana, tapi ya repot gitu ya. Nah, oke. Nah, itu kira-kira yang saya rangkumkan dari teknik dokumentasi sistem. Selamat belajar.